Mengapa masih mengemis nama nabimu dalam Injil yang kau tuduh palsu? Bukankah itu kau berak, lalu beraknya kau makan lagi? Jadi gini Mbak, di Islam itu tidak dibenarkan kemudian menolak kebenaran gitu. Kebenaran itu datang dari mana saja. Bisa dari koran, bisa dari majalah, bisa dari Lalu kau buku-buku. percaya kepada kitab yang kau tuduh palsu. Artinya kau tak punya harga diri. Saya Kau tidak pernah menuduh mengatakan, saya palsu. saya tidak pernah Lalu mengatakan kau kitab. mengemis nama nabimu ada di sini. Kapan saya mengemis ada nama nabi saya di situ? Lo tadi kau bilang roh kebenaran itu Nabi Muhammad. Lah memang Al-Quran saya mengatakan Nabi Muhammad itu roh kebenaran kok. Halo. Lalu Al-Quran kau surah Asy-Syura ayat 52. ya kau kutip tadi kan dalam Yohanes. Nah, kebetulan Yesus mengatakan roh kebenaran. Iya, siapa roh kebenaran itu? Ini yang kita bahas ini tentang yang datang kepada Paulus. Tadi kau bilang itu kepada Muhammad. Oh Kau jangan enggak, standar-standar. maksudku Jangan ketika Juma. saya berbicara tentang Nabi Isa, di antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran, di situ ada penyesat. Yang kau sembah itulah penyesatnya. Oke? Karena nabi-nabi mengajarkan menyembah kepada hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba saja ada Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah. Sementara Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, jangankan Bani Israel, kepada setan pun yang mencobainya, Yesus ajarkan agar menyembahnya kepada Allah saja. Gitu. Allah yang mana? Kan bukan Allahmu toh, kepada Allah Bapa. Ya, Jangan derita lu. disalahin. Itu derita lu. Lagian juga Tuhannya Yahudi itu bukan Tuhan lu. Loh, kok Tuhanmu itu adalah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Itu Tuhanmu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi itu tidak ada bernama Yesus. Tuhannya Yahudi itu bernama Hashem, Adonai. Sedangkan yang kau sembah itu agnostos theos. Itu yang kau sembah. Iya, Bukan sembahannya Yahudi yang kau sembah deh. Iya, artinya Allah Yahudi pun bukan Allahmu kan? Itu derita lu. Yang saya sembah adalah pencipta langit dan bumi. Ingat. Ini Al-Quran. Ini kitab suci saya ini. Di sini dek, tidak ada terjemahan kitabnya Yahudi di sini. Jadi saya tidak mengklaim Tuhannya Yahudi itu Tuhan saya. Tetapi Al-Quran saya mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak menyembah kepada Tuhan yang sama. Ini kitab suci saya mengatakan itu. Kok sama? Di mana samanya? Di mana letak samanya? Al-Quran saya yang mengatakan itu. Allah Abraham. Saya beriman kepada Al-Quran saya. Saya tidak beriman kepada kitab lo. Sendiri. Allahmu Tidak seperti agamamu. Agamamu mencuri kitabnya Yahudi. Terjemahan kitabnya Yahudi kamu pakai. Apa hakmu menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Ada nggak di antara kalian orang-orang pandai, orang-orang pintar yang bisa menjelaskan ini? Apa haknya orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Coba jawab sama saya. Mimpi kau. Apa hakmu? Ku jawab. Ya, silakan. Ku jawab itu, Pak. Sebentar ya. Sebentar. Orang yang paling pintar di Kristen hadapkan dengan saya kalau mau berdiskusi tentang kebenaran. Islam abad berapa? Ya, Kristen lahir tahun abad keberapa? Kristen. Kutanya dulu samamu. Nah, ayo. Kristen abad keberapa? Mati colik kan kau. Ayo silakan Anda jawab, Saudara Arom. Apa haknya orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Coba. Apa hakmu menggunakan itu? Bentar, kita buka perjanjian lama. Bentar ya. Silakan. Ya.
Hak Anda orang Kristen, saudaraku Kristen menggunakan kitab Yahudi itu apa? Sampai-sampai kalian sok cantik, sok paten. Mimpi aja lu, mimpi. Ya, setan. Ku bilang samamu, kau itu penyembah agnostos theos. Tuhannya orang Athena yang kau sembah, dewanya orang Athena yang kau sembah. Lu dengarnya, setan. Tuhannya orang Athena, dewanya orang Setan, lu Athena. dengar dulu, tukang kawin. Tukang kawin kok marah daripada kau tukang menduakan Tuhan. Di Indonesia ini yang kerjanya cuman berzina itu siapa? Hah? Siapa? Coba saya tanya samamu dulu. Ada ndak syarat sah nikah di agamamu? Ada? Apa? Coba tunjukkan dalil mana yang menjadi syarat untuk menjadi sah menjadi suami istri itu surah apa? Di data berapa? Nomor berapa? Hah? Di mana? Coba syarat sah nikahmu mana? Jadi ku jawab gak ini, Bang Juma? Tunggu dulu, ini dulu kutanya dulu dia ini. Katanya dia tukang kawin. Kutanya dulu samamu, Oke. ada nggak syarat sah nikah dalam agamamu? Woi Udah Gembel. dari kemarin-kemarin untuk apa bahas agama-agama? Mulai nangis. Kemarin untuk apa Karena kalian begitu bawaannya. banyak cerita. Tukang kawin itu kamu. Kami nggak ada kawin, kami Ya, Bang. nikah. Ku jawab ya Bang ya. Yang Iya, tadi ya Bang silakan. ya. Hmm. Oke, kita buka Yesaya 49 ayat data nomor 6 Bang ya. Oke. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada sampai ke ujung bumi, Bang. Iya. Itu data ya Bang, itu datanya Bang, sampai ke ujung bumi. Iya. Oke, ya. Berarti Oke, itu udah terjawab ya Bang. iya, tunggu dulu. Berarti pertanyaan saudara kita yang perempuan tadi itu sudah terjawab di situ. Ya kan ya? Artinya ketika berbicara dalil Yesaya 49 ini Anda jadikan sebagai dasar pijakan. Apa hak? Saya katakan kepada saudara, Anda tidak punya hak sama sekali terhadap kitabnya orang Yahudi. Hanya Itu oleh data, karena Bang. sabar Itu dulu. data, Bang. Sabar dulu. Kalau ada data seperti itu, lantas Anda mengatakan, oh kalau begitu saya berang. Oh no, Anda salah konsep. Artinya apa? Tuhan akan mengutus seorang nabi yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia untuk mengagungkan kemudian Tuhan yang datang kepada kaum Israel sebelum dia datang kepada nabi tersebut. Anda pikir kitab suci Al-Quran ini berbicara tentang Tuhan independen? Enggak. Ini berbicara kepada Tuhan Rabbus Samawati wal Ard yang menyatakan diri kepada para nabi, termasuk kepada nabi-nabi yang ada dalam kitab terjemahan yang Anda gunakan itu. Maka ketika Al-Quran itu diwahyukan, maka yang kami sembah, yang kami muliakan adalah Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yishak, Eloah Yakub. Berbeda dengan kalian. Kalian menyembah agnostos theos, dewanya orang Athena, dewanya orang Roma. Itu yang Anda sembah. Dengan menggunakan kemudian kitabnya orang Yahudi. Makanya saudaraku, Anda lihat. Orang Yahudi dan orang Islam bisa mereka beribadah dalam satu rumah ibadah. Tunjukkan kepada saya orang Kristen yang diterima di rumah ibadahnya orang Yahudi untuk beribadah. Anda tidak akan pernah temukan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi memandang kalian tidak menyembah Tuhannya. Tapi orang Yahudi memandang kami menyembah Tuhan yang sama. Itu fakta. Itu real. Cuman kami beda syariat. Jadi ketika Anda membaca tuh data yang seperti itu, boleh dong Anda membaca data Yesaya berapa itu ya? Yesaya 42. Coba Anda baca Yesaya 42. Yesaya 42 atau coba Yesaya 42. Bisa nggak? Ya sebentar Bang. Yesaya 42 ayat berapa? Abang mau bawa? Tadi saya udah jawab ya Bang, datanya ya. Apa
Apa yang Anda jawab? Loh, tadi abang Nah, itu kan tidak nanya, apa itu haknya? tidak berbicara, saudara. Itu tidak berbicara. Itu tidak berbicara terkait dengan legitimasi Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi. Itu sama sekali nggak berbicara. Kejadian 49 coba nomor 10. Bukan Anda sedang menunjukkan bahwa ini loh legalitasnya kami menggunakan data itu. Maksudnya data itu yang Anda bacakan tadi saya 49 itu, bahwasanya Tuhan akan mengajar kepada seluruh manusia untuk datang manusia itu menyembah kepada Dia. Tetapi bukan menggunakan kitab tersebut, karena kitab tersebut hanya diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu saudaraku. Yesus menggenapi kitab Taurat dan seluruh kitab para nabi, itu kata Yesus. Goblok. Pasundal monyet. Monyet lo pasundal. Kalau begitu, tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku untuk Kristen. Mana? Mana coba tunjukkan dalilnya Yesus mengaku aku diutus untuk Kristen. Mana? Diutus untuk non Yahudi mana? Ada enggak? Pandai-pandaian ngarang cerita, ngarang sendiri, bikin kitab sendiri, habis itu dituduh Yesus ngarang sendiri. Ada enggak Yesus menjelaskan bahwa itu adalah ucapanku? Ada enggak? Enggak ada. Kalian cuman, ya kami umat Islam ini aja hanya karena kami sayang sama kalian. Makanya kami mau melayani kalian diskusi. Sebenarnya ya kita ikut bodoh juga ya kalau diskusi dengan kalian, mengikuti tipe kalian. Karena kalian orang-orang yang beragama tanpa akal. Kalian hanya doktrin dan dogma. Kalau enggak emosi kayak gitu. Gitu ya, saudara. Jadi tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Torah itu untuk kalian. Coba Anda baca di dalam Yesaya Ulangan 5. Anda baca Ulangan 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anda baca Ulangan. Makasih semuanya. Selamat malam. Ya, sebenarnya saya sudah menjawab tadi data itu ya. Kalau nggak nggak apa-apa. Next kita Silakan. diskusi lagi lah. Angkat tema baru ya. Oke. Thank you. Selamat malam. Ya. Ulangan 5, hukum Torah itu hanya berlaku bagi orang yang hidup zaman itu. Bukan berlaku kepada orang Yahudi yang sebelumnya, tapi zaman itu yang hidup bersama dengan Musa. Ulangan 33, hukum Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan kepada Bani kalian. Itu harus yang Anda catat. Kalian itu hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang. Kenapa diturunkan host? Secara ilegal. Secara ilegal. Tidak ada hak kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu. Kalian menggunakan secara ilegal. Ya, kalian hanya menggunakan terjemahan saja. Halo semuanya, teman-teman Kristen yang lucu-lucu. Iya, sudah monitor. Silakan. Ya, Yang lain diam ya. silakan. Kalau bisa Bang Juma saja bertanya di kekristenan, biarkan. Kalian yang bertanya ke Kristen kepada saya itu lebih pasnya. Loh, Oh, begitu ya Bang Juma ya. saya Iya bertanya dong. begini. Saya bertanya begini. Kenapa ayat-ayat Yohanes 16:7 itu kalian jadikan alat untuk penyangkalan peristiwa Paulus bertemu dengan Yesus? Oke. Nyambungnya di mana? Sederhana sekali, sederhana. Di dalam Matius 23 Yesus kemudian hadir di tengah-tengah hampir seluruh orang-orang Yahudi. Imam-imam kepala, mahkamah agama. Yesus datang Kau ini kepada mereka. kemana-mana ditanya 16:7. Aku gak butuh ceramahmu. Yang kutanya itu makanya kau tuh dengar. Kristen. Ini efek babi yang kau makan. Makanya otakmu gak berfungsi. Kau bertanya. itu dia. Kamu bertanya, harus kau duduk cantik. Ketika gurumu ingin menjelaskan, kau duduk cantik di situ. Kau bicara. Keturunan kerah, kau duduk cantik di situ. Saya mau menjawab pertanyaanmu. Atau gini Bang Juma, bisa nanti nanya keislaman Bang Juma. Duduk yang cantik, kau tanya nanti 1000 pertanyaan pun saya jawab. Oke, Ketakutan kau anak duduk buahmu cantik. ini. Keturunan kera, diam. Ketakutan anak buahmu. Diam dulu keturunan kera monyet, diam. Aku menjawab pertanyaanmu, oke? Jadi Yesus itu mengatakan kepada Bani Israel muridnya, bukan kepada keturunan monyet, tapi keturunan domba. Paham? Jadi Yesus berkata nih, Yerusalem, Yerusalem,
Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu berkali-kali. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Yerusalem loh ini. Bukan Kristen. Laknatullah, bukan. Yerusalem yang dipanggil. Bani Yakub. Tapi kamu tidak mau. Jadi jangan sok-sokan kalian. Yesus kepada kaumnya sendiri, Yesus mengatakan kalian tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggal dan menjadi sunyi. Tuh, kau sendiri buktikan sekarang bukan? Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Lalu siapa oleh Paulus ini? Apakah data Paulus dengan Yesus ini sama? Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kau sudah bicaranya. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu Sampai hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, berarti ketika Yesus mengatakan hal tersebut, kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu di situ siapa? Bani Israel, orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Tuh, baca dalilnya. Baca dalilnya. Udah ketakutan di anggota kondimen mid aja nih. Maka Yesus berkata kepada banyak orang, menyaksikan anggotamu kepada ketakutan, banyak ya orang Allah. yang ada pada saat itu. Celakalah kamu, Kamu hai di situ pemimpin-pemimpin buta. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat. Celakalah engkau, wahai orang Farisi. Celakalah engkau, wahai orang munafik. Tuh, Yesus berkata kepada mereka. Terus? Ketakutan udah ini akang nih. Malu kali lah aku lihat kau akang gitu kelas kau. Terus setelah dia mengatakan seperti itu, coba. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan seperti itu, lalu yang ditemui Paulus itu siapa? Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kamu di situ siapa? Kamu di situ ahli Taurat, orang Ahli Farisi, ya, orang Farisi Atau murid Yesus? dan orang-orang munafik. Pak Mario Di sebentar Pak. situlah bodohnya kau membaca Juma. Ya apa Zuma? Dalilnya di situ dikatakan Kau kok. itu tak baca. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Zuma, apakah Paulus mengaku Mesias? Yes, Paulus mengaku Mesias. Di mana Paulus mengaku Mesias? Di kisah para Rasul 9:22 dan juga 1 Korintus 11 nomor 1. Bahkan Mana Kristen ayatnya? itu semuanya adalah Mesias. Mana ayatnya? Jangan kau pembohong. Galatia 3 nomor 27. Mana perkataan Paulus yang mengatakan akulah Mesias? Jangankan Paulus, Kristen itu aja Mesias. Mana ayatnya? Kau jangan lari top, jangan lari. Galatia 3 nomor 27. Kristen Gini, adalah Mesias. Bacakan. Yang agak-agak inilah, agak-agak enak lah diskusinya Bang. Galatia 3 nomor 20. Galatia 3 nomor 27. Nah, tak bacakan Coba ini dalilnya. pertanyaan saya sederhana sama Bang Juma tentang Bacakan dalilnya. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah Santai lah, Bang mengenakan Juma dulu. Kristus. Tuh dalilnya. Gini. Sebelum masuk saya pertanyaan tentang agama Islam ini. Tunggu, yang diam dulu, gampang diam aja, dulu. Bang. Konten right. diam dulu. Bisa diem gak sih orang kawanmu lagi bicara? Kamu Iya, tuh kau kayak kambing. domba, gak mau tertib loh. Kau kayak Domba aja kambing. bisa. Ini yang betina dulu, Galatia Mana 3. ayatnya? Galatia 3 nomor 27. Tidak ada di situ dia ngaku Mesias. Mana dari Kristen, mulut Paulus? semua yang dibaptis dalam Kristus, semua Dari yang mulut Paulus. dibaptis dalam Kristus Itu beda telah konteks. mengenakan Kristus. Itu beda konteks.
Mana Beda ayatnya? konteks. Beda konteks lagi. Beda konteks Dari lagi. mulut Kita baca lagi. mengatakan Kristus aku adalah Mesias. Mana? Mana Paulus di mengatakan Kisah Para aku adalah Rasul 9 kita baca lagi. Oh, udah Baca melompat. lagi. Oke, berarti yang tadi gagal. Ya, Bukan mana? gagal, kamu nggak mau bahas itu. Itu beda konteks. Jangan Beda kau- konteks kau- katanya, beda konteks lagi. Alkitab itu Beda konteks dimengerti lagi. dengan konteks. Kalau sudah kena di jantung, beda konteks. Ya memang beda Inilah konteks. Kristen penyesat. Orang penyesat begitu, pencuri ayam kalau udah ketahuan itu beda konteks. Yang kucuri bukan ayam tapi manuk. Itulah kalian. Ya, jangan kau di mana ayatnya? Paulus mengatakan akulah Mesias. Jangankan Mana? Paulus, pengikutnya aja Kristen Mana itu dikatakan ayatnya? sebagai Kau Kristus. udah tersiduk. Jangan kau Betina, Mana dengarkan. ayatnya? Betina, jangan ku minta ayat, lalu kita kasih ayat, kamu tidak mau dengar. Itu berarti kau keturunan monyet. Hanya monyet yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Oke? Ya, maaf saya turunkan ya karena nggak mau diskusi santai. Ya, nggak karena mau kan sopan. memang kita diskusi dengan binatang Iya. yang berwujud manusia. Iya, tapi gini, sebelum saya bertanya kepada Bang Juma, tadi begitu Bang Juma bilang keturunan monyet, ada yang di bawah bilang apa tadi guru saya beraksi katanya. Berarti aksi-aksi Bang Juma mungkin kebanyakan seperti itu ya. Oke lah. Oh iya, saya bisa kepada nangkap, keturunan iya. monyet kayak kau itu memang saya begitu, Bang. Iya, betul. Keturunan monyet, Ya, betul. keturunan kera, Artinya, memang begitu. Inilah Orang-orang yang tidak aslinya punya akal, orang-orang tokoh-tokoh tidak punya agama, otak, orang-orang yang tidak punya tokoh-tokoh otak agama kayak yang kalian diapakan itu memang ngapain? begini. Kalau Ya, sudah baik, dikasih kemudian data, terus kemudian datanya ditolaknya, lalu kemudian dia minta kemudian dijelaskan, kita udah jelaskan, masih udah berkelit ke sana kemari, ya itu keturunan kera. Iya, baik. Kan Bang Yesus Juma. mengatakan itu, dengar Bang. Saya bacakan dalilnya. Yesus mengatakan apa? Belum saya ngomong saja pun pertanyaan sudah menjawab duluan, Bang anak kera, Juma. anak kera, dengar. Ya kan? Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Kutanya dulu samamu, mudah-mudahan kau ada warasnya sedikit. Yang Yesus sebut keturunan ular beludak di sini siapa? Manusia atau bukan? Kutanya dulu kau. Berarti begini Bang Juma ya, belum saya bertanya, Kutanya lebih dulu duluan kau. jawaban. Kutanya duluan. Heran saya, Kutanya duluan. ya kan? Kutanya duluan samamu. Dengar. Oi, saudara-saudara yang di bawah Yesus belum bertanya mengatakan, saja saya. "Hai Bang Juma sudah bisa ular-ular. menjawab pertanyaan Hai saya, ya kamu kan? keturunan ular beludak. Yesus mengatakan ini kepada siapa? Belum saya bertanya, Bang Juma sudah tahu jawaban dan jawabannya aduhai. Oke, sudah Bang Juma. Udah diturunkan aja anak Lebih keren ini. duluan Ngapain? jawaban dari Anak pertanyaannya. anjing ini Memang diturunkan. Anak anjingnya jawabannya turunkan. langsung luar biasa. Dadah. Bagus. Dadah anak anjing. Yesus sendiri mengatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi kalau Yesus kita contoh ya sama dong. Hai kamu anak kera, anak monyet, si betina si jantan, dadah. Sakit hati lu, rasain. Makanya jangan sok paten. Masuk di tempatnya orang itu harus sopan. Kalau kau dijelaskan itu kau diam. Kau bertanya itu kau diam, kita jawab. Jangan seperti anak monyet. Anak monyet enggak gitu kali. Anak monyet enggak gitu kali gitu kawan. Bang Andi ini namanya aja udah nggak sopan loh ini. Mau baca 2 Petrus 2 enggak? Biar jangan diturunkan dulu. 2 Petrus 2 ya. Itu API itu bahwa anggota pengemis Sesama Indonesia. Coba. Baca Galatia 2. Iya, itu 2 Petrus 2 coba. begitu. 2 Kamu Petrus ini 2. cari uang 2 miliar Coba. itu, kamu ini 2 mau Petrus 2 mata kamu coba hijau. Anda baca gitu. 2 Petrus 2 Berapa? ayat Anjing berapa? Juma. Udah. Data 21 22. Anjing Juma. Hei, Coba dibaca gitu. kau dengar tidak? Anjing.
Baca dulu siapa yang anjing, Anda atau saya. Iya, Baca kamu dalilnya akan dulu. anjing kamu ini. Dikatakan di Dibaca dulu dong dalil kitabmu siapa yang anjing. anjing tanpa sholat masuk surga kamu. Ini menipu orang, Dibaca dulu dong. perbodohan orang. Ya, Ayo, ya. ayo, ayo, ayo. Ya, dibaca, Bentar ya, dibaca. saya baca dulu ya. Jangan marah-marah, jangan marah-marah, Bang. Mari, Ya, Jangan dibaca marah-marah. dulu. Ini mau dibaca Ya. ini. Jangan marah-marah ya. Iya. Sebagaimana ini nabi-nabi anjing Juma palsu ini. terdahulu itu ya Bunda. 2 Petrus 2 nomor 21-22. Ya, dikatakan di Siapa gimana yang itu anjing di dikatakan. sini? Ayo. Nah, di Al-Kahfi itu gimana? Siapa yang tanpa anjing sholat di masuk surga. sini? Kenapa kalian ini Ayo. sholat? Siapa yang anjing? Hah? Akan bisa dapat. Enggak bisa. Anjing, Karena toh. itu bagi Di dalam mereka yang lebih surah baik Al-Quran tidak jika boleh mereka menghujat tidak pernah sesembahan orang mengenal lain. jalan Kamu kebenaran tadi menghujat daripada Yesus pengenalan, itu tetapi sesembahan kemudian orang lain. terbalik. Aduh. Itu Ustaz Alif itu tuh Enggak bisa ditampilin. membaca. Enggak, itu Ustaz Alif ditampilin. Oh iya, silakan, silakan. Tampilin. Ustaz Alif Kamu Ini kita baca ya. ada cuma. Ya, baca. Kita Nih. perdengarkan Kalau kepada ditanya anjing Al-Quran ini. tidak mau taunya. Sumpah. Waduh, Kita ini siapa perdengarkan yang mau kepada anjing ini. Oke. Bacakan kepada anjing. Bagi mereka Iya, cocok anjing apa cuma. yang Cuma dikatakan anjing, toh. peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Ya ini namanya siapa? Disebut Siapa ini? anjing. Sebetulnya yang namanya Dalil kitabnya sendiri menyebutnya anjing. Enggak Iya, malu. ini namanya cuma Jadi anjing dikatakan itu begini. gimana? Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering seperti kabut yang dihilangkan Ini gimana taufan bagi mereka. namanya? Cuma Telah anjing. tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Dari Sebab tadi mereka kamu mengucapkan mengucap kata-kata sembarang yang orang congkak lain. dan hampa Aku tanya, dan tidak mempergunakan mau hawa apa. nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Yang santang ini juga Mereka goblok menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Anjing. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Al-Quran, telah ayo. melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat Kita bahas lagi. Al-Quran, ayo. Maksudnya gini, orang yang masuk Kristen atau orang yang Kristen Betina. yang masuk kemudian Monyet ke kepada dalam orang keselamatan lain. Yesus Sekarang Kristus telah melepaskan mereka dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Anjing. Yang Kamu tadinya anjing, maka setelah dia kembali melakukan ini melakukan gimana, dosa, maka dia disebut anjing kembali lagi ke muntahnya. Ya, Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. ini Baca anjing, dalilnya, kan? aku baca lagi dalilnya, aku ulang lagi. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Ini Tuhan anjing, dan kan? Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari Ya, kecemaran-kecemaran itu dunia, Allah yang tetapi terlibat kembali lagi di Betul-betul dalam Bani Israel kecemaran adalah Nabi tersebut, Muhammad. maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. ini Karena bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan Israel kebenaran yang daripada dikemudikan mengenalnya, Bani tetapi Israel kemudian mereka adalah berbalik Allah dari yang perintah perkasa. kudus yang disampaikan Siapa kepada bukan mereka. kalau bukan Nabi Bagi Muhammad. mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar ini. Anjing kembali lagi ini ke goblok. muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kau bilang Nabi Muhammad itu Allah yang perkasa. Kamu ini goblok, kamu menurut ini. kitab Petrus, orang Kamu ini inilah anjing. Anjing. Iya, kamu ini di Ai anjing. Anjing, anjing, anjing. Anjing, Ai lebih mulia anjing di anjing. Al-Kahfi itu. Anjing, anjing, anjing. Hei anjing, Anjing babi, lebih mulia. babi, anjing, babi, anjing, anjing, itu anjing, dikatakan. anjing, babi, Hah? babi, anjing, 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 babi, babi, Buang anjing. aja itu host. Apa sih pertanyaan? Hai, kena deh. Kita dibilang anjing, tapi ternyata orang Kristen yang meninggalkan kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi ke dalam kecemaran itu, dan akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari kecemaran semula. Mereka cocok dengan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Jadi kalau ada orang Kristen yang melakukan dosa, itu disebut anjing yang makan muntah.
babi yang kembali ke kubangan. Lalu bagaimana dengan Kristen yang tidak melakukan dosa? Apa namanya? Kalau Kristen yang melakukan dosa disebut anjing yang makan muntah dan babi yang mandi di kubangan. Nah, kalau Kristen yang tidak melakukan dosa apa namanya? Apa namanya, Gurunda? Kan kalau melakukan dosa anjing yang makan muntah. Nah, anjing yang tidak makan muntah apa namanya? Anjing tidak makan muntah. Keresteng. Nah timnya ngapa tuh bunda? Anjing yang tidak makan muntah, anjing apa namanya? Ya, tetap anjing sabar Ya, lah. tetap anjing. Tapi yang melakukan dosa, anjing yang makan muntah, babi yang kembali ke kubangan. Tapi kalau Kristen yang tidak melakukan dosa, apa namanya? Ya tetap segitu. Ya gitu. Jadi begini Bang Juma, ternyata saya sudah tahu pengajaran Bang Juma ini ya. Ternyata memang pantas Bang Juma ini kena puja-puja, memang nada bicaranya sangat bagus. Oh iya, belum tahu dia. Dari sudut pandang mana dilihat? Mungkin kalau dari sudut pandang tergantung lawannya. yang memang saya tadi berdiskusi sampai hampir 3 jam. Saya berdiskusi hampir 3 jam. Tapi lawan diskusi saya tidak menggunakan seragam aslinya. Kalau Anda kan menggunakan seragam asli, wajar dong. Ya. Wajar dong. Pokoknya kepada saya Kristen tepuk yang tangan dulu sama menggunakan Bang seragam Juma dulu ya Bang aslinya. Juma. Pasti ya kan? Saya hanya bertepuk tangan untuk Bang saya Juma. pasti akan memperlihatkan juga hal yang sama kepada Kristen yang asli. Pokoknya yang ini 2 Petrus 2 kepada kawan-kawan yang di bawah, yang muslim kepada maupun yang anjing bukan harus muslim ya. kita berlaku Saya anjing, ini kepada memberi babi tepukan. harus berlaku babi. Saya berikan Babi tepuk harus tangan kepada Bang diperlakukan Juma dulu. seperti babi. moderator, Akang. Anjing harus diperlakukan sebagai anjing. Kan begitu. Orang yang sehat itu memperlakukan anjing itu dengan baik. Sebagaimana anjing diperlakukan. Orang yang baik itu memperlakukan babi sebagaimana babi diperlakukan. Nah, dasar kami melakukan itu 2 Petrus 2, 20, 21, 22. Saya ulang lagi sekali lagi. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Nah sekarang, mereka yang kemudian tunduk oleh pengenalan kepada Juru Selamat bernama Yesus Kristus, itu agamanya apa? Kita ulangi, Gurunda, apa? Orang yang pengenalan akan Tuhan Juru Selamat bernama Yesus Kristus itu agamanya apa? Pengenalan Tuhan. Kristen. Kristen. Data nomor 21, karena itu apabila mereka melakukan kembali kemaksiatan, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal tetapi kemudian berbalik murtad dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Yang disebut anjing dan disebut babi di sini siapa? Kristen itu kembali. Kristen yang memang berdosa, yang berdosa. Nah, Kristen yang melakukan kecemaran-kecemaran dunia. Nah, Kristen yang tidak melakukan kecemaran-kecemaran dunia apa namanya? Tetap segitu. Ya, tetap segitu. Sama doang, iya. Sama doang. Satu kembali ke muntahnya, satu kembali ke kubangannya, satunya ya begitu aja. Maksudnya ya mungkin apa ya? Yang dipiara di rumah itu kan jinak ya. Begitu masuknya. Ya itulah tadi kenapa makin nama Juma begitu. Makanya Ternyata dikasih dia dalil nggak pernah itu. baca Bible. Tapi alhamdulillah kami Muslim kok mengharamkan babi sama anjing untuk dimakan.
Iya, betul. Dan buat Saya rasa tadi netizen, orang yang tadi ini pemakan anjing, yakin saya itu pemakan segala. Kalau di Bibelnya kan Deng Hendi Gurunda, babi dan anjing itu kan Serang konotasi- orangnya aja yang tadi. Serang orangnya aja yang tadi Bang Bunda Rama. Iya, maksudnya konotasinya buruk jelek gitu loh. Padahal itu makanan kesukaannya loh. Itu Ya. heran nih. buat teman-teman jangan lupa di tab-tab layar, posting ulang dan di share-share ya, lopornya digas ya. Kenapa kita biarkan tadi itu? Biar kita permalukan dulu mereka, jangan cengeng ya teman-teman ya. Biar kita permalukan dulu mereka seperti apa gitu ya. Jangan dikit-dikit turunin, santai, sabar. Kita punya trik untuk mempermalukan mereka gitu loh ya. Gurunda ini bukan kaleng-kaleng, ini debater dari lama. Tenang aja kalian, nonton aja kalian, nikmati aja. Sampai mereka itu kejang-kejang kesurupan ya. Semakin mereka kesurupan, semakin saya bahagia. Kita baca dalil dong ya. Iya. Kita baca dalil. Serba salah. Nanti diturunin diomelin, kenapa diturunin? Enggak diturunin kenapa diturunin? Dibiarkan kenapa enggak diturunin? Masalah kita ini. Minimal moderator mute. Biar nggak terlalu ini Gurunda tuh. Mute moderator kalau mulai ini di mute moderator. Gak usah diturunin mute. Angki, Kristen Muslim, Angki. Kejang-kejang mereka kalau diskusi teman-teman. Angki, Iya, selamat malam. malam. Jangan Ya, ini saya bang ya, Kristen. diskusi yang bagus ya. Angki noise banget, Angki noise banget. Coba Angki pindah dulu kemana kek, itu noise banget Oh, Angki. bentar, Bang. Iya. Gak enak dengarnya kalau noise kayak gitu, itu kayak suara pesawat rusak itu. Iya, pesawat rusak ya. Kalau begini? Sama kayak tadi itu Masih ya, iya. Saya di Geser. kapal soalnya ini. Oh, di kapal dia. Iya, Bunda. Ya, Coba ini jauh Noise Agris, banget ya. Mesin. noise banget. Ini Agris Muslim apa Kristen Agris? Agris. Ya, turunin aja moderator. Cari tempat yang bagus, Bang. Ya. Ngeheang itu, ngeheang. Oke. Noise banget ya, soalnya suara mesin sih. Ya, Bako, Muslim apa Kristen Bako? Baco. Muslim, baik Bang. Nyimak dulu ya, Bang. Sembaran na. Aren na tawannya tahu baco. Nama kebesaran mereka. Panggil ki Bako. Oh, Bako itu rokok ya? Ini baco. Baco. Iya dong. Nah kan kita ini baco juga Jeki. Abdi terang. Rezeki abangku. Iya, makasih. Nah, kita orang Bugis kalau kecil panggilan teh itu baco. Kalau di Sunda berarti ujang ya. Ujang Apa itu ya, lah. ujang. Kami baco. Baco kan Kira dia. anu Gurunda. Kira akan bahasa Inggris toh. Kalau perempuan becek. Iya. Baco Baco ka dan dia. cek. Baco ka dia. Tapi namanya baco itu rata-rata baco kutu. Bang Hos, ya saya pamit turun aja ya. Bang Suma, salam kenal dari saya. Salam kenal Bang Angki. Iya, soalnya kayaknya noise banget di sini. Saya di kapal ini, Bang. Bentar Bang. Menurut Gurunda Iya. ini mengganggu nggak noise-nya Gurunda? Bisa. Masih bisa ya? Masih bisa Bang Angki. Silakan. Oh, kalau masih mau bisa diskusi. ya? Masih bisa. Tapi Oh, nanti iya. kalau giliran Anda nggak bicara di mute sendiri ya. Oke, siap Bang ya. Oke. Saya kayaknya begitu. Kalau saya nggak bicara, saya langsung mute. Ya. Oke. Silakan Bang. Ini Bang Suma, ya salam kenal lagi ya Bang Suma. Saya tertarik banget dengan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz siapa nih? Ya membahas tentang keselamatan itu ya. Kalau saya memang ada turunannya dari Muslim juga, kakek saya juga. Terus saya tertarik kembali untuk membahas tentang keselamatan tadi itu Bang. Iya. Iya, silakan. Gimana ya Bang, kalau kita sebagai umat ya, kita sebagai manusia ini, karena kita kan tidak akan hidup lebih lama di dunia ini,
terus gimana supaya kalau kita misalnya kita mati, terus kita bisa masuk dalam kerjaan surga itu, Bang? Ya, makasih, Bang. Ya, sederhana. Kalau di Islam itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, menjaga hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu dalam Islam, selamat. Yesus juga mengajarkan itu kok. Yesus mengatakan hidup kekal, beriman kepada satu-satunya Tuhan, dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Dah selesai, itu aja. Oh iya betul juga, Bang. Ya. Tapi kan bagaimana dengan dosa-dosa kita selama kita hidup di dunia ini, Bang? Apakah itu juga tidak bisa menjamin kita untuk masuk dalam kerajaan surga itu ya, Bang? Apakah hanya karena iman itu ya? Dosa itu kan kita diajarkan untuk bertobat. Yesus pun mengajarkan bertobat. Nabi Muhammad mengajarkan bertobat. Jadi untuk selamat dari dosa-dosa ya bertobat, memohon kepada pencipta langit dan bumi untuk dosa-dosa kita itu dihapuskan. Dan pencipta langit dan bumi itu maha pengampun. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Kalau hambanya benar-benar memohon dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulang lagi. Begitu, saudara. Begitu ya, Bang. Apakah ada manusia yang sanggup untuk seperti yang Abang katakan barusan, ada nggak manusia yang bisa atau sanggup untuk masalah pengampunan atau pertobatan itu ya, Bang? Ada banyak orang yang bersungguh-sungguh hijrah, benar-benar dia bertaubatan nasuha, ada banyak. Berjanji tidak melakukan kemaksiatan lagi itu banyak. Dan orang yang benar itu adalah bukan sekali dia berdosa lantas bertobat tak melakukan dosa-dosa lagi. Itu berarti orang tidak diuji. Orang yang benar itu adalah mereka yang selalu menghadapi ujian, dan ketika dia menghadapi ujian dia senantiasa bersandar kepada Tuhannya untuk tidak melakukan maksiat. Seperti itu, Bang. Dan kalaupun dia jatuh bukan karena dia sengaja, tapi karena betul-betul dia tak sanggup melawan arus kemudian kemaksiatan itu. Entah ada caranya iblis untuk menjatuhkan dia, tapi lagi-lagi dia kembali bertaubat kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, yang bahaya itu kalau segala sesuatu sudah boleh karena berharap ada juru selamatnya, ada yang menjamin keselamatannya, itu yang bahaya. Saya berdiskusi dengan banyak Kristen, banyak di antara mereka yang mengatakan, ya kami sekarang bebas mau melakukan apa saja karena sudah ada yang menjamin keselamatan kami. Selama kami percaya kepada Dia sebagai juru selamat, ya kami selamat, boleh melakukan apa saja. Dan memang itu dalam kitab Anda ada kan, segala sesuatunya halal, segala sesuatunya boleh. Kan ada dalam kitab saudara itu, dalil itu. Kalau di Islam enggak. Di Islam itu harus berhubungan dengan pencipta langit dan bumi dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau jatuh, tobat, kembali memperbaiki diri. Gitu, Bang. Oh begitu, Bang. Tapi kalau setahu saya sih kalau di Kristen itu nggak ada sih, Bang. Kalau dihalalkan segala cara untuk melakukan sesuatu, kata lainnya dosa itu, Bang. Karena kalau saya dulunya pernah belajar juga sih di Alkitab itu dulunya ada yang tertulis itu di Roma 3, di Roma 9 ayat pertama sampai ayat berapa ya? Roma 3 ayat 9, 10, 11, 12 sampai 15 kalau nggak salah itu. Dia bilang tidak ada seorang pun benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang itu menyeleweng, bahkan mulut mereka menganga bagaikan liang kubur. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak ada manusia yang benar-benar bertobat dalam satu pertobatan tentang mengenai dosa itu, Bang. Iya, tapi kalau di Kristen kan kalian sudah bukan lagi tunduk pada kuk penghambaan. Orang Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan. Orang Kristen ini diajarkan, didoktrin bahwa Kristen itu adalah anak Tuhan, pewaris surga. Nah, gimana ceritanya pewaris surga mau berdosa gitu loh?
Makanya orang Kristen itu diajarkan Paulus, kalian sudah merdeka. Jangan lagi mau diperhamba. Kalian sudah merdeka. 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Jadi di Kristen itu nggak ada perintah lagi, nggak ada perintah jangan makan ini, jangan makan itu. Nah sementara di Islam perintahnya ya bertobat, nggak boleh kami makan sembarangan, apa yang dilarang Tuhan kami nggak boleh. Iya bang, kalau masalah makanan sih memang kayak daging semuanya itu kita kayaknya tidak dihalalkan, apa tidak diharamkan ya buat kita ya, buat Kristen ini. Segala macam daging itu kita makan semuanya. Ya tapi kalau kalau untuk kegiatan dosa atau perlakuan yang tidak baik dosa itu ya ada di Wahyu 3 ayat 19 itu bang, kita ditegur sebab Tuhan itu mengasihi kita, makanya kita ditegur dan disuruh bertobat gitu loh bang. Nah sekarang Adam itu jatuh dari surga itu karena makan kan? Betul bang. Nah satu perintah dilanggar karena makanan, Adam dampaknya efeknya malah dikatakan seluruh keturunannya itu ya mewarisi. Nah bagaimana dengan Kristen yang bukan cuma satu makanan perintah, bahkan seluruh makanan yang diharamkan dihalalkan semua. Jadi kalau Adam aja diusir dari surga, Kristen yang bukan dari surga bagaimana mau masuk surga? Iya betul bang ya. Tapi ada nggak bang? Mungkin abang tahu kali, tolong kasih masukan ke saya. Ada nggak di Alkitab itu berupa makanan begitu daging ya? Misalnya daging itu babi atau anjing begitu yang diharamkan itu tidak diperbolehkan untuk dimakan gitu bang? Yaitu Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Gak boleh. Di mana jangan, bang? Imamat 11 nomor 7. Di Imamat 11 ayat 7 ya? Iya. Oke bang, makasih bang ayatnya. Iya. Angki ini masih Kristen ya bang? Kristen apa? Iya, saya Kristen Pak Ustadz. Oh iya, lanjut bang. Iya bang, makasih. Ya saya tadi tertarik tentang pembahasan keselamatan itu karena kalau bagi saya sih saya hidup itu kan tidak lama lagi untuk di dunia ini. Yang saya cari itu adalah surga kekal. Nah di situ saya mencari satu jaminan benar-benar bahwa saya bisa masuk dalam kerjaan surga. Karena bagi saya hidup di dunia ini kan hanya untuk sementara saja buat kita. Yang kita cari itu adalah surga kekal itu. Sayangnya ini bang, sayangnya bagi Kristen tidak ada jaminan surganya. Itu yang saya diskusikan tadi. Coba kasih saya satu data, jaminan keselamatan untuk Kristen itu mana gitu loh. Pendeta dua-duanya kabur, nggak menjawab itu. Kalau saya sih dulu pernah baca itu bang, pernah juga dulu saya sekolah penginjilan, ya mungkin Bang Suma tahu juga sekolah penginjilan itu pada saat saya masih SMA dulu, dan juga saya dapatkan di situ bahwa jaminan kita itu lewat Yohanes 3:16 itu bang. Dan juga seperti yang saya bilang tadi yang tentang masalah dosa itu tidak ada seorang pun benar itu dapat kelengkapan ayatnya itu di Roma 6 ayat 23 bang. Sebab dosa ialah maut, tapi kan di situ ada ayat kelanjutannya bang. Tapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, begitu bang. Iya, jadi gini bung. Kalau Anda mengatakan Yohanes 3 data 16 ini yang menyelamatkan kemudian sebagai jaminan, sebenarnya itu jauh panggang dari api. Karena begitu besar kasih karunia, kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Iya. Bukan kepada yang lain kan. Nah, iya, Yesus betul. berkata,
Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaannya, apakah Anda percaya? Domba yang sesat Dari Bani Israel. dari umat Israel ya. Iya. Iya, karena Yesus itu kan termasuk disalibkan oleh orang-orang Taurat itu dari Israel itu ya, Bang. Iya, maksud saya, kan Anda mengatakan jaminan keselamatan Anda itu Yohanes 3:16. Ternyata Iya. jaminan di situ kalau percaya kepada Yesus. Iya, iya. Nah, cakupan percaya di sini harus berhati-hati. Karena orang Kristen itu sudah didoktrin dan didogma percaya kepada Yesus itu ya menjadi Kristen. Percaya kepada Yesus itu ya menyembah Yesus. Percaya kepada Yesus itu adalah ya beriman sebagaimana Kristen beriman. Padahal itu salah. Percaya kepada Yesus justru jangan jadi Kristen. Harus jadi Yahudi. Itu masalahnya, harus jadi Yahudi. Kalau percaya kepada Yesus, harus jadi Yahudi yang percaya akan kerasulan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Dari mana? Dari umat Israel. Nah, kalau begitu, apakah Anda percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk umatnya, yaitu umat Israel? Kalau Anda percaya, keluar dari Kristen. Karena Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Di Islam, tempatnya orang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Itu di Islam baru betul. Tapi kalau di Kristen, orang Kristen mengaku Yesus diutus untuk Kristen. Mau dia orang Hindu, mau dia orang Bali, mau dia orang Makassar, mau dia orang Bugis, mau dia orang Batak, mau orang Jawa. Kalau Kristen, maka mereka pasti meyakini Yesus diutus untuk diri-diri mereka. Sementara dalilnya, aku diutus hanya kepada manusia Israel. Katanya percaya kepada Yesus, padahal tahu Yesus hanya untuk umat Israel. Dia tahu dirinya adalah orang Bugis. Kenapa pula dia percaya Yesus itu untuk dirinya? Pede pula tuh ke gereja. Padahal Yesusnya mengaku, aku diutus hanya umatku Bani Israel. Sehingga ketika orang Kristen nanti bertemu dengan Yesus, berdasarkan Matius 7 nomor 22-23, orang Kristen ini pada diusir oleh Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah loh, jadi sia-sia dong ke gereja nyembah Yesus sampai pada level bisa bermujizat, mengusir setan, ngobati orang, tapi begitu ketemu Yesus diusir. Lalu mana keselamatannya? Nabi Muhammad satu-satunya jalan terakhir, tapi Anda tidak mengakuinya. Kepada Yesus, Yesus tidak mengakui. Anda mau kemana? Tak ada jalan, neraka. Tapi kalau Anda menjadi Islam, Anda mengakui bahwa Yesus adalah Rasul yang suci, yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk kaum Israel. Itu kalau di Islam. Berarti apa yang diajarkan Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, umat Islam percaya enggak bahwa Tuhan yang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan? Percaya. Umat Islam percaya enggak kalau Yesus diutusan untuk kaumnya Bani Israel? Percaya. Berarti umat Islam ini berdasarkan data itu umat Islam masuk hidup kekal. Kalau Kristen ditanya, wahai Kristen, iya paman, apakah Anda percaya konsep keselamatan yang diajarkan Yesus? Percaya. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Apa kata Kristen? Percaya. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah Bapa Tuhan? Ya. Roh Kudus Tuhan? Ya. Satu-satunya atau tiga-tiganya? Tiga tapi satu. Mulai ngaco kan? Kacau. Dan mengenal Yesus yang Kau utus. Nah sekarang ditanya,
Apakah kau mengenal Yesus sebagai utusan? Kenal. Coba intip di gereja. Siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mulut mengatakan utusan, tetapi prakteknya Yesus adalah Tuhan. Jadi dua-dua syarat mendapat hidup kekal itu nggak ada di Kristen. Hidup kekal itu adalah satu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kedua, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Nah, ada satu Tuhan yang harus dikenal, ada satu utusan Tuhan yang harus dikenal. Tapi Kristen disetarakan semua, disehakikatkan semua. Berarti Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Karena satu-satunya Tuhan ditambah dengan Yesus, ditambah berumur pati, gagal satu-satunya. Dan Yesus sebagai utusan, tapi ditambah lagi, dan Yesus adalah Tuhan sendiri yang datang dalam rumah manusia, gagal lagi. Dua-duanya gagal. Maka wajar ketika Yesus bertemu dengan orang Kristen, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Ya ke neraka. Kemana lagi? Inilah saudara yang saya katakan. Kalau Anda ingin selamat, satu-satunya jalan hanya ada di Islam. Tak ada jalan keselamatan di luar Islam. Tak ada. Dulu ada. Zamannya Nabi Musa. Musa sebagai jalan keselamatan bagi kaumnya. Zamannya Yesus, jalan keselamatan pada zamannya. Dan itu pun untuk kaumnya. Tapi setelah itu, dan di luar kaumnya, ada nggak keselamatan? Nggak ada. Makanya Yesus mengatakan, akan datang roh kebenaran yang akan memuliakan aku. Dia akan mengajarkan segala sesuatunya akan keadilan, akan hukum-hukum, dan penginsapan dunia akan dosa. Tuh, siapa dia? Siapa yang kemudian menginsapkan dosa dunia? Yesus tidak mungkin. Ajaran Yesus tidak mungkin. Kenapa? Karena justru Yesus katanya dia hanya untuk Bani Israel. Nah, sementara segala dosa dunia. Berarti harus ada seorang yang datang yang kemudian mengatur kehidupan manusia seluruhnya. Seluruh manusia di atas dunia. Sehingga dosa dunia itu terhapuskan. Begitu saudara. Jadi tak ada jalan lain. Begitu ya. Iya. Kalau saya sih mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan karena lewat Yohanes 14 juga dia bilang akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan juga Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ada yang dia bilang kepada muridnya, di mana itu ya, saya juga lupa itu ayat itu bang. Jadi kalau menurut Bang Zuma, berarti kalau kesimpulannya tadi, kalau orang yang berdosa seperti kita, katakanlah kita ini kan, itu pintu surga itu kemungkinan kita nggak bisa capai ya, gitu ya bang. Nah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Kan Yesus cuma jalan. Dia kebenaran, betul. Dia jalan, betul. Dia hidup, benar. Tapi dia bukan pencipta. Dia hanya utusan Tuhan yang memberikan ajaran kebenaran, yang menunjukkan jalan kepada Tuhan. Sehingga orang-orang dengan sampai kepada Tuhan mereka hidup kekal. Apa jalan yang diajarkan Yesus? Apa kebenaran yang diajarkan oleh Yesus? Satu, akulah jalan. Apa jalan itu? Orang-orang Israel yang ingin kembali kepada Tuhannya harus melalui aku. Harus melalui aku. Orang-orang di luar Israel ketika kemudian ingin menemukan jalan keselamatannya, harus kemudian mengakui aku adalah jalan. Bukan aku adalah tujuan. Nah, bagaimana dengan orang Islam? Orang Islam mengakui itu. Yesus itu jalan bagi umatnya untuk kembali kepada Tuhannya. Kenapa?
Karena pada zaman Yesus datang, berdasarkan kitab saudara dan juga berdasarkan kitab Al-Quran saya, wa makaru wa makarallah, orang-orang terdahulu membuat makar. Umatnya Yesus pun membuat makar. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa ucapan mereka, jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka berkata tapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Sehingga yang benar adalah mengikuti Yesus. Apa itu? Menteorikan hukum Tuhan dan mempraktekkan hukum Tuhan tersebut. Akulah jalan. Jalannya apa? Terima aku sebagai utusan Tuhan yang datang kepada kalian. Itulah jalannya. Akulah kebenaran. Semua lontaran-lontaran ucapan yang aku sampaikan, lakukan itu. Itulah kebenarannya. Dan akulah hidup. Barang siapa yang melakukan apa yang kuperintahkan, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku sampaikan, maka mereka akan sampai kepada Bapa untuk memperoleh hidup yang kekal. Gampang kok. Mantap, Bapak. Sederhana kok itu. Nah, sekarang ketika Anda berbicara kemudian tentang dosa, di Islam solusinya itu sederhana. Dalil-dalil di Islam itu, Bung, kalau kita mau selamat, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia teguh di dalam ucapan itu, dia tidak lari dari ucapan tersebut, maka kabarkanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu tentang surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Di Islam sederhana, hanya mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maka apa imbalannya? Surga. Hanya saja di Islam itu tidak boleh munafik. Ketika umat Islam mengatakan Tuhanku adalah Allah, buktikan bahwa Allah adalah Tuhanmu. Dengan jalan apa? Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Itu berarti Anda tidak lari dari ucapan saudara. Kalau Anda mengatakan Prabowo adalah presidenku, buktikan kalau kamu adalah rakyatnya yang baik dengan mematuhi perintah-perintah, aturan-aturan yang mengikat kemudian sebagai warga negara. Itu berarti Anda sebagai warga negara yang baik. Kalau Anda mengatakan Prabowo presidenku, Halo, hilang Bang? Ya, suara Gurunda hilang, kepental kan? Ayo, kayaknya sinyalnya jelek. Sebentar Bang, tunggu dulu sebentar ya. Tunggu Bang Juma naik lagi Bang Jumanya ya. Tunggu sebentar Bang. Sinyalnya kayak di tab layar teman-teman, tab layar posting ulang dan di share ya. Laporannya jangan lupa nih digas ya teman-teman ya. Sinyal kayaknya ini. Oh, udah di atas. Iya, bukan sinyal, memang kena tombak, tapi kan anti rungkat nih, anti sihir dia. Anti sihir. Lanjut. Jadi gitu Bang. Jadi kalau di Islam itu mengatakan Rabbunallah, kami beriman kepada Allah, maka kudu wajib dipraktekkan itu ucapan itu. Harus dipraktekkan. Sama seperti ketika saya percaya kepada Yesus, Anda harus betul-betul percaya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Percaya dong. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya kudu percaya dong kalau Yesus itu anak utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Jangan yang Bang, lain. Ini pertanyaan aku mungkin yang terakhir Bang. Kalau saya simpulkan memang dari apa yang abang berikan materi ajaran sama saya ini sangat luar biasa buat saya. Saya mau tanya ini Bang, kalau memang menurut apa yang abang katakan itu di Islam itu bisa ada jaminan satu kehidupannya kekal, yaitu yang di surga sana. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad yang jadi jalan dari umat Islam ini udah berada di kerajaan surga itu ya Bang? Jadi gini saudara, di dalam Al-Quran dikatakan surah Ali Imran ayat 169,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nih, dalam Islam nih, bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh umat Islam ketika dia meninggal, dia gugur kemudian di jalan, ia beriman kepada Allah. Kata Al-Quran, kata Allah, jangan kau berpikir mereka itu maut, mereka itu mati. Enggak, mereka hidup, berada di sisi Tuhannya. Kalau orang Kristen mengatakan Tuhan itu di mana? Di surga. Berarti umat Islam berada di sisi Tuhannya. Di mana? Di surga. Bukan cuma Yesus, bukan cuma Nabi Muhammad, tapi seluruh umat Islam yang mati di jalan Allah, illa wa antum muslimun, mereka hidup, mereka enggak mati. Secara kasat mata kita melihat mereka dikubur, karena itu adalah pintu menuju kepada kehidupan berikutnya. Tapi sejatinya mereka hidup di sisi Tuhannya. Al-Quran itu yang mengatakan, bukan Bang Suma. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Maka umat Islam yang takut akan kematian tetapi ingin hidup yang kekal, namun faktanya kita tetap akan mati, maka berimanlah kepada Allah. Jangan ragu tentang itu. Anda tidak akan mati, melainkan Anda hidup yang kekal di sisi Allah. Dalil. Takut akan kematian? Maka berimanlah kepada Allah. Anda tidak akan mati. Anda hanya pindah alam sejenak, habis itu Anda bersama dengan Allah. Al-Quran yang memberi jaminan itu. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Melainkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Subhanallah. Lanjut. Oke Bang, makasih penjelasannya Bang. Berarti kalau menurut Bang Zuma barusan katanya seluruh umat, seluruh manusia yang menganut agama agama Muslim akan bisa mendapatkan satu jaminan di surga kekal. Yang menjadi pertanyaan saya, berarti kita kembali ke pembahasan tadi Bang. Apakah pada saat dia hidup di dunia ini penuh dengan dosa itu pun bisa dijaminkan untuk masuk dalam kerajaan surga, begitu ya Bang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu semua pada hari berhimpun, yaitu hari kiamat. Lalu Allah mengatakan, itulah hari pengungkapan segala dosa-dosa manusia. Lalu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan kebajikan, niscaya dia akan menghapuskan dosa-dosanya dan menghapuskan dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi di Islam, kalau orang Islam melakukan dosa, lalu mereka bertaubat, menyesali perbuatan dosa tersebut, maka kelak di hari kiamat dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Abada. Maaf. Jelas itu. Iya, memang mantap banget Bang Sumani. Tapi kalau setahu saya Bang, pertobatan manusia itu kalau selama dia masih hidup, kalau dicubit dagingnya masih terasa sakit, dia itu tidak akan pernah namanya luput dari dalam dosa itu ya Bang. Kalau memang contohnya misalnya saya pada saat ini ya saya bertobat nih,
saya langsung benar-benar saya berserah, saya bermohon, saya minta bahwa saya benar-benar saya bertobat. Tidak mungkin kalau besoknya itu dia tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi itu, Bang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dosa itu harus menumpuk, dia bertobat dan berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, dan besoknya lagi dia bertobat, dia melakukan dosa lagi, dia minta ampun lagi, sampai saya terusnya begitu ya, Bang? Nah, gini Bang. Anda boleh baca Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan makin berlimpah-limpah. Ya, itu PR Anda untuk mempelajari dalil kitab saudara. Tapi kalau di Islam, ketika umat Islam itu berdosa, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, lalu dosanya dihapuskan. Lalu kemudian jatuh lagi dalam dosa, bertaubat lagi, dihapuskan lagi, lalu berbuat dosa lagi, lalu dihapuskan lagi, lalu kemudian bertaubat lagi, dihapuskan lagi. Yang celakanya nih ada dua. Kalau keadaannya seperti itu, celakanya ada dua. Yang pertama, kalau dia sengaja melakukan maksiat, maka dia jatuhnya kepada kemunafikan. Mantap. Itu, kalau bukan kemunafikan, yang ditakutkan adalah meninggalnya bukan dalam keadaan bertaubat, tapi meninggalnya dalam keadaan bermaksiat. Itu. Kalau dia meninggal dalam keadaan bertaubat, alhamdulillah. Tapi gimana kalau dia sementara maksiat dia meninggal? Sementara dalil tidak ada yang bisa menjamin manusia itu bisa hidup 5 menit ke depan. Gimana kalau sementara melakukan maksiat mati? Aku melakukan ini karena terpaksa. Mau tidak mau daripada aku tidak ya mending aku begini. Mati dalam keadaan seperti itu apa boleh buat? Tapi kalau dalam kaidah Islam, ketika ada orang berdosa, bertaubat kemudian, taubatan nasuha, bersungguh-sungguh untuk tidak lagi melakukan dosa tersebut, maka dihapuskan oleh Allah. Kalaupun misalnya dia punya dosa, tapi dia punya amalan kebajikan, dia tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah menyembah selain daripada Allah, mati dia membawa dosa, masuk neraka bisa jadi. Tetapi dia akan kelak dikeluarkan setelah dosa-dosa yang dihapuskan di neraka. Apa kata Quran? Innallaha la yazlimu mithqal zarrah wa in taku hasanatan yudaifha wa yu'ti min ladunhu ajra azima. Itu kalau nggak salah dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar zarrah. Innallaha la yazlimu mithqala zarrah. Jika sesuatu yang sebesar zarrah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Artinya, selama manusia itu tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah, mati membawa dosa, masuk neraka. Tetapi kelak masuk surga. Coba kita lihat di dalam Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Yudas 1-2-3. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya, Bible pun mengajarkan bahwa ternyata selama orang itu tidak menyembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan judul apapun, ini kami sembah karena dia kan anak Tuhan. Ini kami sembahkan ini karena dia adalah firman. Ini kami sembah karena dia ada jalan menuju kepada Bapa. Oh, nggak bisa. Hargai dia, hormati dia, sanjung dia, junjung dia sebagaimana kadarnya, tapi jangan berlebihan. Laqad kafaral ladina qalu. Jangan kau berlebihan tentang Allah. Sehebat apapun Yesus, sehebat apapun Nabi Isa, dia hanya utusan Tuhan, penuntun, penunjuk jalan menuju kepada Tuhan. Jangan pernah kau sembah. Jangan, sembahlah Tuhannya Yesus. Jangan kau sembah Yesusnya. Karena kaidah di dalam Bible dan kaidah dalam Al-Quran itu jelas sekali.
bahwasanya kita boleh masuk neraka, boleh. Tetapi karena kita tidak pernah menduakan Tuhan kita, maka seketika dosa-dosa kita sudah habis dicuci di neraka, ujung-ujungnya kita kekal di surga. Itulah Islam. Boleh Anda melakukan dosa apapun, boleh. Tapi jangan pernah berbuat maksiat dengan cara menduakan Allah. Kenapa? Karena menduakan Allah itu kekal di neraka. Kekal di neraka. Kekal selama-lamanya. Tak ada ujungnya. Selama-lamanya. Tak ada 1000 tahun, 1 miliar. Enggak ada. Kekal di neraka. Kalau Anda menyembah Yesus. Tetapi kalau Anda tidak menyembah selain daripada Allah, Anda punya dosa, mungkin sebesar gunung, mungkin setinggi langit. Tapi ada masa akhir. Ketika Anda masuk ke neraka, ada masa akhirnya. Mungkin 1000 tahun, mungkin 2000 tahun, mungkin 3000 tahun Anda di dalam neraka. Tapi meskipun demikian, kata bapak saya nih, meskipun film kartun, kalau udah berlebihan, jangan juga dong. Neraka Pak, neraka. Siksaan paling ringannya adalah menggunakan alas kaki berupa sendal yang membuat otak kita di dalam mendidih seperti minyak goreng yang sedang dididihkan. Kira-kira gimana siksanya tuh? Ini orang kena sakit gigi aja, dipanggil sayang melempar. Lempar batu, dipanggil sama suaminya, sayang lempar batu kalau saya gigi. Ini otak yang ada di kepala mendidih seperti minyak kelapa yang sedang panas-panasnya. Kira-kira siksanya kayak mana? Itu bisa kita alami 1 detik, mungkin sudah gila. 2 menit. Ini dalam kehidupan di neraka, di mana di neraka sehari di neraka sama lamanya 1000 tahun di bumi. Nah, bagaimana kalau kita 1 tahunnya ukuran neraka, 2 tahunnya, 1000 tahunnya ukuran neraka? Wow! Ini siksaan paling ringan. Bagaimana mereka yang kekal, yang menjadi bahan bakar api neraka, yang menjadi kemudian batu pembakar orang-orang dalam neraka? Gimana ceritanya itu? Dan itu dalam kehidupan kekal. Maukah kita, relakah kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya mati dalam keadaan Islam, saya beriman kepada Yesus. Yesus utusan Tuhan. Beriman kepada Nabi Muhammad sebagai roh pembawa kebenaran. Masuk surga. Kalau Anda mati dalam keadaan Kristen, Anda tindukan Yesus sebagai utusan Tuhan. Mulut iya, tapi faktanya di gereja Anda menuhankan dia. Berarti Anda menduakan Bapa. Dan Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sementara Yesus mengatakan, akan datang roh kebenaran memuliakan aku. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Ini fakta, ini real. Jadi kalau kita Islam, kita sudah beriman kepada Nabi Muhammad sekaligus beriman kepada Yesus. Tapi kalau di Kristen hanya beriman kepada Yesus, itu pun imannya salah. Karena menuhankan Yesus, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini pembeda. Sementara hidup Anda ya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, paling lama 30 tahun ke depan Anda sudah pindah alam, rekreasi di sana. Nah, sekarang kalau Anda salah jalan, gimana dong? Kekal di sana. Iya betul Bang, iya. Tapi kalau menurut yang saya anut, yang saya ikutin di ajaran Kristen itu bahwa kita kembali ke masalah keselamatan tadi ya Bang. Kalau kami itu dosa kami udah ditebus 1 kali dan untuk selama-lamanya lewat kayu salib dan lewat terangkatnya Yesus ke dalam kerjaan surga itu, disitulah kita sudah benar-benar sudah dilunasin hutang kita, ditebus. Karena seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 yang kita pernah bahas tadi itu, bahwa beriman kepada penebusan itu maka kita akan masuk dalam kerjaan surga itu Bang.
Karena kalau dosa-dosa kita, kalau dosa-dosa saya pribadi ya, saya nggak bilang orang Kristen, tapi saya pribadi dosa-dosa saya sudah diampuni lewat Yesus Kristus, dan itu sudah dilakukan pada 2000 tahun yang lalu. Itu satu kali dan untuk selama-lamanya. Kan di Ibrani 6 ayat 10 juga katakan begitu, bahwa inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan juga di Roma 6 ayat 10 juga sudah bilang begitu, bahwa kita telah diampuni satu kali dan untuk selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Dan untuk melakukan dosa kembali, kita tidak akan tergiur dengan masalah dosa, tapi namanya manusia pasti akan jatuh dalam keadaan dosa ya Bang ya. Kita pasti akan jatuh dalam keadaan dosa, dan bagi saya tidak akan minta ampun lagi Bang. Tapi saya mengakui bahwa saya telah mengakukan dosa itu, dan saya takut ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh Bapa di surga. Ya, itu ada juga Bang, ada juga ayatnya di Wahyu 3 ayat 20, dia bilang begini Bang. Dia bilang Wahyu 3 ayat 20, kalau kita melakukan dosa itu, dia akan menegur kita dan mengajar kita, maka dari itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi kalau untuk ajaran kita sebagai pengikut Kristus itu, bahwa dosa kita itu sudah ditebus satu kali dan untuk selama-lamanya lewat Yerusalem itu Bang. Dan kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga itu Bang. Oke, baik. Kalau di Islam tak ada kemudian penebusan seperti itu. Di Islam itu bukan ditebus. Di Islam itu dihapus. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan manusia menghapus dosa. Bagaimana cara manusia itu kemudian menghapus dosa? Taubat. Itu solusi. Tuhan pasti ampuni. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad datang untuk mensucikan umatnya. Orang yang suci kembali ke jannah, tempat suci. Nabi Muhammad diutus wa yuzakkihim untuk mensucikan dosa-dosa umatnya. Kalau di Kristen menebus, cuman fatal. Dan tebusannya itu error. Kenapa saya katakan error? Coba dibuka mic-nya Bang. Coba dibuka mic-nya. Anda punya utang 1 miliar di Pegadaian. Lalu saya datang. Karena saya sayang saudara, saya datang kemudian menebus utang Anda di Pegadaian sebanyak 1 miliar. Utang Anda lunas gak? Bagaimana Bang? Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Kemudian saya datang menebus utang Anda 1 miliar itu. Anda punya utang lunas gak? Lunas. Lunas. Tapi kalau 3 hari kemudian saya datang ambil kembali uang saya yang 1 miliar dari Pegadaian, Anda kembali berutang gak? Kalau misalnya abang datang lagi ke Pegadaian, terus abang ambil lagi uang 1 miliar itu. Iya. Anda kembali berutang gak? Enggak. Kenapa bisa? Ya karena bukan saya lagi yang ngambil ke sana kan begini Bang Zuma yang tebus saya nih kan, karena Bang Zuma sayang sama saya, kasihan sama saya, nggak bisa nebus nih hutang saya. Terus Bang Zuma datang ke Pegadaian itu, Bang Zuma sudah jaminkan di situ bahwa di mana hutangnya si Angki ini sudah saya tebus nih. Nah, udah lunas, ya kan? Lunas. Udah lunas. Nah, terus kalau Bang Zuma lagi yang datang ke sana, Bang Zuma yang ambil pinjam uang lagi 1 miliar itu ke Pegadaian tadi itu, apakah itu bukannya hutangnya antara Pegadaian dengan Bang Zuma ya? Dengan aku kan sudah enggak lagi. Berarti saya? Iya, dengan Bang Zuma lagi. Berarti kan? Saya yang sekarang berutang ke Pegadaian. Oke. Ya. Nah, Anda punya dosa. Yesus datang menebus dengan jalan mati di atas salib, betul? Iya, betul. Oke. Lalu hari ketiga hidup kembali. Berarti dosa Anda setelah 3 hari kembali. Wah, tidak seperti itu Bang. Gimana itu? Tadi analogi saya gimana? Saya analogikan apa tadi? Anda punya utang di Pegadaian, saya datang menebus, tapi 3 hari aku ambil kembali utang itu, uang saya.
berarti kembali ada utang lagi 1 miliar. Karena utangnya saya bayar cuma 3 hari. Tidak seperti itu konsepnya, Bang. Yesus itu dia bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kubur itu menandakan bahwa benar-benar bahwa itu adalah hari kemenangan. Bukan Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Menang. Dia menebus dengan jalan mati. Coba abang sebutkan siapa rasul yang menurut abang atau nabi-nabi yang dari dulu yang bisa dia mati terus dia hidup dan dia terangkat ke surga dengan kemenangan yang dia peroleh seperti Yesus. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai penebus dosa yang benar itu adalah domba-domba Yahudi yang mati karena nebus dosa-dosa mereka. Si domba nggak hidup lagi. Itu baru penebus yang sejati. Ini ada orang nebus dosa, tapi cuma 3 hari doang. Habis itu dia hidup. Bukan hebat dia. Itu dia tidak hebat. Di Bible itu Bang, di Alkitab itu ada tertulis itu Bang di Roma 6 ayat 10 itu bahwa inilah kita telah dikuduskan, inilah kita telah diampuni 1 kali dan untuk selama-lamanya. Tapi Begitu cuma juga 3 di hari Ibrani. Bang, cuma 3 hari. Iya, karena dia harus diangkat memang Bang. Kalau dia tidak diangkat pada saat hari yang ketiga, berarti penebusan itu tidak dianggap bahwa itu benar-benar penghapusan dosa Bang. Lah, justru kalau dia tidak bangkit berarti betul-betul dia menebus. Wah, kalau dia tidak bangkit berarti sama dengan yang abang percayai dong. Tidak bangkit di kuburan terus ya kan Bang? Loh, saudara, Anda harus percaya bahwasanya Yesus pernah berkata bahwasanya iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Anda juga harus percaya bahwa Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Keluar dari kubur. Anda juga harus percaya bahwa Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, bahwa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat adalah anak manusia akan keluar dari kubur. Ayo. Itu Anda harus percaya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwasanya, oh dia bukti menebus dosa kami karena dia bangkit. Anda salah konsep. Saya makanya kasih analogi. Kalau misalnya Anda mengatakan, Bang Suma dong yang berutang, kan Anda sudah nebus dosa saya tadi dengan cara Anda melunasi. Nah, ketika Anda menarik uang Anda, berarti Anda dong yang sekarang berurusan dengan pegadaian. Dengan kata lain, segala dosa yang ada pada Kristen yang ditanggung oleh Yesus, sekarang Yesus wajib hukumnya masuk ke neraka. Pertanyaan saya kepada abang, dosa itu kembalinya kemana Bang? Dosa itu kembalinya kemana ya Bang? Dosa itu tempatnya di mana? Dosa itu tempatnya di surga, di neraka seperti neraka. Yang ditulis Yesus membawa dosa-dosa Kristen sedunia itu kemana? Ya itu Bang, dosa-dosa kita itu sudah mati lewat kematian Yesus Kristus nah, itu dan lalu lewat salib bangkit. itu. Cuma dan 3 dia hari. Bangkit, iya, dia bangkit. Benar. Pada Cuma hari yang 3 hari. ketiga dia bangkit dan dia menandakan bahwa kemenangan dia untuk menghapus dosa-dosa kita. Oh, tidak bisa. Dan dosa-dosa kita itu semua sudah dihapus Bang. Tadi kan kita mengatakan bahwa dosa itu tempatnya di neraka. Bukan di kuburan, di neraka. Iya. Nah, ketika seluruh dosa orang Kristen diambil oleh Yesus, Yesus harus membawanya kemana? Ya ke neraka. Sekarang yang mana yang masuk akal? Kristen mempertanggungjawabkan dosanya sendiri, atau Tuhannya yang kudu harus ke neraka membawa dosa itu? Oh, tidak seperti itu Bang. Kenapa Jangan tidak ada seperti konsep dong. Itu konsep sama halnya mana? seperti ini loh. Sama halnya begini loh Bang. Gimana? Seperti yang abang katakan tadi lewat umat abang itu bahwa lewat jalan umat abang itu semuanya akan masuk dalam kerajaan surga apabila dia mati, ya kan? Ya, Apabila karena dia bertobat. meninggal. Karena mereka bertobat. Yang jadi pertanyaan saya Bang, coba abang sebutkan ini salah masalahnya satu manusia yang menebus. bisa. Berbeda dengan bertobat. Tunggu Bang, maksudnya begini Bang. Kalau coba abang bilang sama saya, ada nggak salah satu manusia yang ada di dunia ini yang bisa masuk dalam kerajaan surga itu karena melakukan pertobatan itu? Kata lainnya perbuatan baik lah. Karena pertobatan itu kan Yesus sendiri mengatakan bertobatlah sebab kerajaan langit sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat Bang ya.
Kerajaan langit, tidak ada surga, itu terjemahan yang keliru. Dia kita bilang dari kerajaan surga kok bang. Iya, tapi itu kan penipuan Bible, lembaga Bible. Masa Itu sih? Iya, coba Anda baca original teksnya, surga atau langit? Iya bang. Jadi iblis itu menggunakan agama Anda untuk banyak pengikutnya. Jadi iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang bersama dengan dirinya masuk ke dalam neraka. Sekarang begini, Bung. Untuk membuktikan itu, bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, dan itu adalah iblis. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada saudara, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kalau bilang iblis memakai nama Yesus itu saya baru dengar sih dari abang ini yang ngomong ini. Tapi kalau bilang iblis yang menguasai dunia itu memang betul bang. Jangankan dari umat Kristen, umat manapun itu semuanya iblis memakai. Jangankan Yesus, tubuh kita ini sendiri dipakai oleh iblis untuk menjadi Yesus sendiri yang berkata, saudara, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil enggak penyesat ini memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau untuk seseorang yang memakai nama Kristus itu dalam arti bukan dia bilang bahwa dia adalah Yesus bang, tapi dia kemungkinan dia memakai nama Yesus, dia membawa nama Yesus untuk dia misalnya memberitakan Injil. Karena dari semua umat, contohnya di Kristen itu tidak semuanya itu bisa masuk dalam kerajaan surga bang. Tidak ada satupun orang Kristen yang akan masuk ke dalam surga. Saya jamin itu. Tidak ada. Masuk surga. Tidak mungkin. Itu mustahil. Ya, masuk dong. Masuk, mana bang. Dalilnya? Dalil. Apa? Dalilnya simpel bang. Yohanes 3:16 itu. Yang percaya. Iya. Nah, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Apakah Anda percaya bahwa segala firman pada saat itu Yesus sudah sampaikan? Saya tidak mengambil dari firman yang manapun bang. Yang saya ambil di sini adalah dari Roma, karena saya orang durhaka. Katanya percaya kepada Yesus, kenapa percaya kepada Paulus? Bukan Paulus, karena Paulus Roma itu surat Paulus. Roma itu surat Paulus. Iya, karena dia kan sudah dipilih. Yang mana yang mau dipercaya? Yesus. Yesus terus kenapa percaya kepada Paulus? Paulus kan rasul. Itu yang rasulnya diutus. Siapa? Rasul siapa? Ya Rasul Paulus itu kan utusan juga. Utusannya siapa? Utusannya siapa bang? Yesus. Di mana Yesus mengutus Paulus? Pada saat dia bertobat. Hah? Yesus sudah tak ada di bumi. Yesus sudah terangkat ke langit. Paulus itu muncul mengaku menulis surat nanti di tahun 52 ke atas. Itu ada juga di kitabnya. Di Alkitab juga ada di mana cahaya Yesus itu datang kepada di Kisah Para Rasul. Pada Saulus dulu ya, karena dulu kan Saulus ini yang tukang basmi ini orang-orang pengikut. Nah, Yesus itulah yang dikatakan oleh Yesus sebagai penyesat. Penyesat yang dimaksud Yesus itu Paulus. Begitu saudara. Sekarang Yesus yang menasihati murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata Yesus kepada muridnya yang asli? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, apa pesan Yesus bang? Percaya atau jangan percaya? Yang mana? Tunggu dulu bang, itu sudah ke sana itu bang. Dia kan tadi kan juga saya sempat dengar juga di mana ada pembahasan tentang pertemuan antara Yesus dengan Paulus itu bang. Jadi pada saat dia membasmi itu pengikut-pengikut Kristus itu kan di tengah perjalanan kan cahaya Yesus itu datang dan dia tanya, Paulus tanya, siapakah engkau? Dari mana Anda tahu kalau itu yang datang Yesus? Apa? Dari mana Anda tahu? Alkitab.
Dari Alkitab. Judulnya Alkitab. Alkitab dong. Iya kan? Karena begini loh Bang, kalau kita Sekarang yang mau berbicara- dipercaya siapa? Kata dalil Yohanes 3:16 itu yang mau dipercaya siapa? Yesus, karena Yesus Nah, itu- Yesus. Sekarang Iya. sekarang yang mengatakan bahwa Yesus bertemu dengan padang gurun itu siapa? itu ada di Alkitab juga Bang. Mulai ngaco kan. Loh, kok ngaco bagaimana? Kan begini loh, Bang, Tadi kalau katanya dengan lantang mengatakan yang harus dipercaya Yesus, giliran ditanya siapa yang mengatakan bahwa Yesus bertemu dengan Paulus? Oke, kalau siapa yang mengatakan itu adalah apa yang namanya itu dari Rasul Paulus ini lewat Yohanes tadi itu. Rasul kan, bisa para rasul. Iya Bang. Iya, siapa yang ngarang cerita kalau Yesus datang dalam rupa cahaya? Siapa yang ngarang Kalau cerita itu? Saya aminkan Bang, di Alkitab itu bukan karangan sembarangan juga Bang, karena itu tertulis bahwa Wajar lah Anda jadi Kristen, wajar, silakan Iya. aja Anda jadi Kristen, wajar, Iya, Bang. wajar. Sekarang pertanyaan saya kan sederhana, siapa yang mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Alkitab. Udahlah, Anda nggak layak diskusi dengan saya rupanya. Dan Anda istirahat dulu, Anda Oke, istirahat Bang. dulu. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Oke, Anda istirahat selamat dulu, malam, Anda Bang. rehat. Ya. Anda Oke, rehat. makasih, Nah, oke, silakan Anda mati dalam kekafiran. Gak jujur dia. Gak mati jujur dalam Pasti yang kebodohan. dijawab Lukas. Iya, namanya penyesat. Kan udah aku bilang tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan ucapan saya jelas kan? Iblis memakai mereka untuk banyak orang. Saya tadi membawa data di dalam Galatia 3 nomor 27. Barang siapa yang dibaptis dalam Kristus, maka dia telah memakai Kristus. Tadi dia menggunakan nama Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Apapun mereka akan sembunyikan kebenaran itu. Harusnya dia jujur. Siapa yang mengatakan itu? Lukas. Siapa Lukas ini? Asisten Paulus. Selain yang mengatakan dia bertemu dengan Kristus, siapa lagi? Paulus sendiri. Ada nggak Yesus pernah mengatakan? Nggak pernah. Itu baru orang jujur. Jadi apa yang saya uraikan itu sesuai dengan data di dalam kitab kalian sendiri. Nah, sedangkan kami umat Islam, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin ini. Kok bisa beruntung? Ya, beruntunglah. Karena orang-orang mukmin ini, ulaika humul warithun, alladzina yaritsunal firdaus, hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus. Nah, sekarang mana orang Kristen mewarisi surga Firdaus? Yang ada Matius 7:22, 23, Matius 23 nomor 33 mewarisi neraka. Itu dalil. Itu dalil. Ya, Mr. Sky. Selamat malam, Mr. Sky. Waduh, numpang tidur rupanya. Pendosa, Muslim apa Kristen pendosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah aku menyampaikan pesan, Bang? Pesan apa, Bang? Buat saudara-saudara kita yang Kristen. Boleh. Ya, cuman berpesan aja. Benar apa yang dijelaskan oleh abang-abang semua ini benar. Bahwa sesungguhnya ajaran Islam itulah yang paling benar, yang menyempurnakan seluruh dari kitab-kitabnya. Memang sulit, Bang, untuk kita menjelaskan kepada saudara Kristen ini. Nanti pada hari kematian dia datang, dia akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi buat abang-abangku ya, teruskan saja, Bang. Semoga
amal-amal yang abang jelaskan, yang abang inginkan, semoga dapat amal yang besar lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena orang Kristen tidak akan pernah tahu bang soal kebenaran itu di mana, letaknya ajaran itu di mana. Karena yang menyempurnakan seluruh kitab itu adalah kitab ayat suci Al-Quran itu. Ya, Betul bang. nanti pada dia mati dia akan tahu pertanyaan pertama apa yang ditanyakan oleh malaikat di alam kubur. Tidak ada kata lain. Wahai engkau umat manusia, umat muslimin, apakah engkau pernah beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaan pertama ditanyakan di alam kubur nanti. Bukan ke gereja, bukan. Bukan ke kuil-kuil, bukan menyembah patung, bukan. Aku berbicara seperti ini bang, karena aku pernah mengalami yang namanya kematian selama 2 hari. Iya bang. Ya itu Oke. aja bang. Siap. Ya bang. Oke bang. Terima kasih ya bang. Yuk. Sudah diizinkan naik. Assalamualaikum. Buat abang-abangku semangat Ya, aja. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Edwin. Selamat malam Edwin. Edwin, selamat malam. Aku mau nanya Bang Juma. Bang Juma, Siap. kalau mau diskusi itu sama Kristen, butuh orang pintar tapi sombong atau orang sederhana tapi jujur? Orang sederhana jujur. Jadi nggak Orang perlu yang- pintar ya. Gak perlu pintar. Sederhana jujur. Orang sederhana jujur itu cenderung mereka mau menerima kebenaran. Gitu. Kalau yang tadi yang di atas kapal ini, Itu ular beludak. Mate coli. Mate coli baru ya. Ya, ya. Cara-cara iblis itu bermacam-macam caranya. Kadang dia muncul dengan menggunakan tubuh perempuan yang cantik, seksi. Kadang dia muncul dengan cara baik-baik, memperlihatkan sisi baiknya, ujung-ujungnya ketahuan ular beludak. Pokoknya aku mandre ko bayi. Dia sangat, dia tu kasih mulai minta dia eceng. Mandras. Ya. Dia le apa pada sisa tabiatmu. Keluar bahasa Inggris, masih mau datang besok. Aku ndiro kapang. Tapi tadi aneh loh. Pada mulanya Ada utusan Tuhan. Iya. Ada utusan Tuhan mengutus seseorang ini disebut juga utusan Tuhan. Gimana ini? Gimana Bang Andi? Yesus utusan Tuhan. Terus kemudian Paulus juga utusan Yesus. Padahal Yesus nggak pernah mengutus yang demikian yang dimaksud. Ini teman-teman Kristen harus belajar nih di sini. Situ tadi masalahnya tuh. Sehingga dia minta pamit. Di situ masalahnya. Intinya Paulus itu bukan utusan anak Maria. Itu intinya. Paulus sendiri yang mengakui kok, bukan anak Maria yang mendatanginya. Di mana Paulus mengakui kalau bukan anak Maria yang datang kepadanya? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Tuh bukti. Tapi ada yang datang ke Paulus mengaku Yesus. Ya. Iya, tapi bukan anak Maria. Ya, makanya Yesus berkata waspadalah. Nah, kepada penyesat yang datang memakai namaku. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, iya tuh. Yang kau Ambo siapa ya?
Ambo upo. Ambo upe. Monitor Ambo. Tadi sampai nyerah Pak Pendeta Yunus sama si Aaron. Si Aaron mukanya berantakan sampai berubah gitu Gurunda, aduh. Ada pendeta itu dua-duanya itu. Cuma ada berita duka Gurunda. Yang mualaf itu Mbak Ebi, yang dulu mualaf itu, yang di Lampung itu, kebetulan adiknya yang ikut mualaf itu yang pernah diracun sama orang tuanya gara-gara mualaf, udah meninggal adiknya. Adiknya Mbak Ebi. Yang diracun. Diracun, ya udah meninggal kemarin. Mbak Ebi ini sekarang lagi berduka dan Ebi ini prihatin Gurunda di Lampung ini. Dia tidurnya ini dari masjid ke masjid. Padahal dia dulunya itu seorang dokter psikolog Gurunda. Begitu dia syahadat, dia diusir di rumahnya. Jadi dia luntang-lantung di Lampung. Tadi kita udah teleponan. Saya Ustadz Alif sama Pak Arif. Pak Arif MA. Udah teleponan. Di sana itu Gurunda, dia dari masjid ke masjid. Tidurnya itu. Nah terus kerjaannya itu apa untuk menyambung hidup itu? Ngambilin barang-barang bekas kayak botol aqua gitu Gurunda. Jadi di situ dia bisa mengais rezeki dan bisa makan di situ Gurunda. Nah besok tuh insya Allah sama Ustadz Alif mau dibawa ke Jakarta sama adiknya yang satu kan bertiga tuh, yang udah meninggal satu yang laki-laki. Insya Allah besok tuh mau dibawa ke Jakarta dan bisa dititipkan di mana aja. Insya Allah saya akan nyari Gurunda untuk dia tinggal sebelum dia bisa bekerja. Dan ke Jakarta itu tujuannya untuk ngambil ijazah juga. Kasihan itu nasibnya. Baru juga mualaf dikasih cobaan yang begitu berat. Minta doanya buat teman-teman semuanya Gurunda, minta doanya biar Mbak Ebi ini kuat. Adiknya ini yang satu ini sempat goyang imannya. Tadi sama Ustadz Alif juga sempat cerita ingin balik lagi ke Katolik. Cuma ditahan-tahan sama Mbak Ebi. Dan akhirnya dia bertahan di Islam sampai detik ini, alhamdulillah. Nangis terus tadi juga waktu nelpon sama Pak Arif sama Ustadz Alif, nangis terus dia. Kita kuatkan di situ. Lama tadi. Makanya tadi saya buka labnya agak lambat karena itu ada itu tadi tragedi itu. Oh. Iya. Kalau umat Islam menerima informasi ada yang meninggal kan jelas kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau ateis mendengar temannya meninggal, apa kata kira-kira apa yang dia kata? Paling waduh, paling gitu. Nggak ada mau ngomong apa. Cuma minta izin Gurunda sebelum saya dapat rumah kontrakan buat Mbak Ebi sama adiknya. Saya minta izin sama Gurunda Ustadz Alif. Tadi saya udah minta izin juga sama Ustadz Alif. Saya simpan di kantor dulu. Sementara Gurunda kan kosong juga tuh. Saya di Bekasi, di Cikarang kosong. Saya simpan dulu di sana Gurunda. Sebelum boleh simpan dapat. Aman itu. Iya. Masya Allah. Tadi alhamdulillah sama Pak Arif juga dikasih bekal. Kasih ongkos kan HP-nya digadein tuh 180.000 untuk makan. Udah dikasih, udah ditransfer sama Pak Arif. Dan untuk biaya perjalanan ke Jakarta juga walaupun sama Ustadz Alif tetap dikasih karena kan buat makannya di jalan gitu. Mantap kali, Bah. Baru soalnya di Sabtu ya kalau kita ke kantor ya. Sabtu ya? Jumat. Oh, Jumat. Kalau saya mungkin besok menjemput dulu beliau dan saya simpan dulu, saya balik lagi ke sini. Baru juga mualaf dikasih cobaan yang begitu berat Gurunda, Masya Allah. Tapi kuat, alhamdulillah sampai dia mengutin barang bekas gitu kan, botol aqua dijual untuk makan, Masya Allah. Ya kan memang harus diuji tangan. Iya. Itulah bukti kebenaran Quran mengatakan beriman pasti diuji. Kalau nggak diuji tuh ragu nantinya. Maaf teman-teman, Ebi bukannya menolak, tapi Ebi nggak mau dan bukannya menolak kalian dapat pahala ya. Ebinya sendiri amanat dari Ebi, jangan open donasi, jangan sampai dia minta-minta. Mending dia kerja seperti itu daripada dia minta-minta. Itu amanat. Iya, Masya Allah, luar biasa.